Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang ada gelombang 1 dan 2 bukan hanya UTBK. Seleksi mandiri pun ada gelombang 1 dan 2. Mungkin kalian baru tahu apa maksud seleksi mandiri gelombang 1 dan 2? Lantas bagaimana keduanya lebih berpeluang diterima ikut gelombang 1 atau gelombang 2? Simak informasi dan strategi penting ini ya, agar kalian bisa diterima di PTN Impian. Jangan lupa subscribe dan share karena subscribe itu gratis, dan share ke teman-teman agar kita bisa berbagi kebaikan dan manfaat. Pejuang PTN, sistem seleksi mandiri PTN memaksa kalian untuk pandai berstrategi. Yang menentukan pejuang PTN diterima atau tidak di PTN bukan semata-mata karena pinter atau karena tinggi skor UTBK-nya. Pertarungan memperebutkan bangku PTN akan dimenangkan oleh pejuang PTN yang jeli melihat peluang. Pejuang PTN, setiap jalur seleksi PTN selalu menyisakan bangku kosong yang diterima lewat SNMPTN dan tidak diambil, maka bangku kosongnya akan diperebutkan di jalur SBMPTN. Yang lulus di jalur SBMPTN dan tidak diambil, maka bangku kosongnya diperebutkan di seleksi mandiri. Pertarungan sengit justru di jalur mandiri ini. Bukan karena kuota mandiri masih sangat besar, terutama PTN BH yang membolehkan kuota mandirinya sampai 50%, tapi juga karena PTN bebas berebut mahasiswa baru dengan versi seleksinya masing-masing. Hal ini tentu menguntungkan pejuang PTN karena memiliki banyak pilihan untuk menaklukkan PTN lewat jalur mandiri. Apalagi kebanyakan seleksi mandiri memakai skor UTBK. Kecuali UI dan UGM yang tahun ini tetap mengandalkan seleksi tes bergengsinya secara daring, yaitu SIMAK UI dan UTUL UGM. Meski keduanya tetap mendampinginya dengan skor UTBK untuk mengantisipasi bila SIMAK UI atau UTUL UGM diserang pasukan joki seperti yang terjadi tahun lalu. Di tahun 2020, entah mengapa tiba-tiba SIMAK UI dan UTUL UGM dilaksanakan secara tidak bersamaan, baik waktu seleksi tes daringnya maupun pengumumannya. Akibatnya, pejuang UTBK bisa ikut tes kedua PTN tersebut. Hal ini cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi pejuang PTN, mengingat tahun-tahun sebelumnya seleksi mandiri kedua PTN top itu dilakukan bersamaan, sehingga pejuang PTN hanya bisa mengikuti tes salah satu PTN saja. Hanya boleh ikut SIMAK saja atau hanya bisa ikut UTUL UGM saja. Karena boleh ikut seleksi keduanya, maka yang terjadi satu pejuang PTN bisa diterima di UI, juga diterima di UGM. Kasus serupa juga terjadi di banyak PTN lainnya. Tak sedikit pejuang PTN yang diterima di lebih 4 PTN lewat jalur mandiri. Sudah pasti yang diambil hanya satu PTN saja, bukan? Lagi-lagi bangku kosong menumpuk di PTN ditinggal oleh pemiliknya. Belum lagi yang ditinggalkan mereka yang diterima dan lebih memilih sekolah kedinasan. Itulah sebabnya seleksi mandiri PTN akhirnya mirip seleksi perguruan tinggi swasta, yaitu dibuka beberapa gelombang, setidaknya gelombang 1 dan gelombang 2. Lantas besar mana peluang diterimanya antara seleksi mandiri gelombang 1 dan 2? Ini yang akan Om bahas strateginya. Menurut Om, peluangnya justru lebih besar di gelombang 2. Ini penjelasannya. Pertama,
Kuota mandiri gelombang 2 masih tetap banyak meski tidak sebanyak di gelombang 1. Meski tak sebanyak di gelombang 1, tapi persaingannya tak seketat di gelombang 1. Dalam bahasa lain, seleksi mandiri gelombang 2 keketatannya lebih longgar. Kedua, persaingan nilai UTBK. Pejuang PTN yang memperebutkan bangku PTN di gelombang 2, nilai UTBK-nya lebih rendah dibanding di gelombang 1. Disinilah strategi itu dimainkan. Misal kalian ingin masuk fakultas kedokteran. Anggap saja fakultas kedokteran UNER ya. Jalur mandiri uang pangkalnya di UNER tidak setinggi fakultas kedokteran UB atau fakultas kedokteran Universitas Jember. Selain uang pangkal yang relatif terjangkau, kualitas fakultas kedokteran UNER tak perlu diragukan lagi. Om sarankan nilai UTBK kalian jangan dulu dipakai mendaftar seleksi mandiri gelombang 1 di UNER. Om ulangi ya, jangan dulu nilai UTBK kalian dipakai untuk mendaftar seleksi mandiri gelombang 1 di UNER. Pakailah untuk mendaftar di gelombang 2 di UNER. Kecuali bila UNER mensyaratkan peserta di gelombang 2 harus ikut pula di gelombang 1. Inilah pentingnya kalian mengetahui karakter dan keinginan masing-masing PTN. Kemudian sambil menunggu gelombang 2 mandiri UNER dibuka, boleh kalian edarkan dalam tanda petik nilai UTBK kalian untuk mendaftar fakultas kedokteran di PTN yang lain di gelombang 1 yang passing grade-nya lebih rendah dari fakultas kedokteran UNER. Targetnya tentu agar bisa diterima di gelombang 1 meski bukan PTN impianmu banget. Bila sudah diterima kan tenang ya kan? Ada cadangan. Cadangan kok di FK Om? Ya keren kan? Tapi kalau nilai UTBK kalian tidak cukup untuk fakultas kedokteran, ya bisa realistis sedikit ya. Yang penting nyantol dulu di PTN. Kemudian ketika seleksi mandiri gelombang 2 dibuka, adu nilai UTBK kalian dengan peserta yang lain. Bisa jadi skor UTBK kalian termasuk tinggi di seleksi gelombang itu. Bila diterima, alhamdulillah, tinggal milih bukan? Bila tidak diterima, kan kalian sudah punya cadangan. Atau saran Om, jangan hanya ikut satu PTN di seleksi mandiri gelombang 2 ini. Selain UNER, ada UI, Undip, UNS dan lainnya yang juga membuka mandiri di gelombang 2. Mungkin kalian bertanya, kan kalau sudah diterima di gelombang 1 harus segera membayar Om? Benar, ya segera dibayar biar aman. Meskipun sudah dibayar, tapi kalian tetap tidak rugi. Meski uang hilang itu risiko perjuangan. Misal, di gelombang 1 sudah diterima di Fakultas Kedokteran Undip, seleksi mandiri gelombang 1 dengan uang muka 100 sampai 150 juta. Atau biologinya Undip yang uang mukanya tidak sampai 50 juta. Tapi kalian bila diterima di UNER gelombang 2 yang uang mukanya 99 juta kan masih relatif lebih murah daripada fakultas mandirinya Universitas Jember atau fakultas kedokterannya UPN yang mencapai 300 juta. Apalagi bila kalian diterima di FKUI Mandiri gelombang 2. Kan UI mandirinya tanpa uang pangkal. Nah, itu strategi tembus PTN favorit lewat seleksi mandiri gelombang 2 ya. Memang dibutuhkan kesabaran dan mental yang kuat untuk menghadapinya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.